Halo Sobat Bonsai dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel Sila Swantara. Nah, salah satu dari kalian pasti pernah ada yang bertanya-tanya ya. Apa sih fungsi karpet atau talang air pada bagian atas pot bonsai? Nah, sekarang kita akan bahas ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini jika bermanfaat. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru dari channel Sila Swantara. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita eksekusi. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip supaya informasinya nyambung. Oke? Baiklah teman-teman, di depan saya ini sudah ada bahan bonsai kemuning ya, dimana sudah pernah saya buatkan video sebelumnya. Dan sekarang posisinya sudah subur dan bisa dilihat bunganya sudah banyak sekali ya, karena sekarang merupakan saatnya pohon ini berbunga. Pohonnya juga harum ya. Oke, kembali lagi ke topik. Nah, pemberian talang air, karpet, pipa, atau botol plastik bekas merupakan tempat untuk menampung penambahan media tanam, atau istilah kerennya biasa kita sebut dengan extension ya. Dan secara umum sudah jelas ya, fungsi dari penambahan media ini adalah untuk menambah volume media yang ditampung pada pot ya. Tapi di luar dari hal tersebut, penambahan media tanam ini juga mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda-beda ya, tergantung dari jenis pohon, bentuk pohon, gaya pohon, maupun posisi tumbuh pohon tersebut ya. Nah, yang pertama ada extension pada bonsai jadi ya, seperti yang di foto ini. Nah, pemberian tambahan media pada bonsai jadi bertujuan untuk menjaga kesuburan pohon tersebut ya. Dimana bonsai yang sudah jadi biasanya ditempatkan pada pot yang tipis dan kecil ya teman-teman, untuk menambah keindahan dari bonsai tersebut. Tapi penempatan pada pot yang tipis akan mempercepat penguapan air pada media tanamnya. Selain itu, pot yang kecil atau tipis akan cepat penuh dengan akar, sehingga nutrisi pada media tanam yang sedikit akan cepat habis. Oleh karena itu, pada media tanam yang sedikit, supaya bisa tetap menyimpan air dan nutrisi yang cukup untuk kelangsungan hidup pohon tersebut, perlu adanya penambahan media. Salah satunya seperti pohon saya yang satu ini, saya tanam di pot yang kecil, saya isi extension atau penambahan media pada atas potnya ini ya. Nah, walaupun biasanya untuk bonsai yang berukuran kecil seperti mame, sito, atau small, biasanya menggunakan double pot, seperti contohnya di foto yang satu ini ya. Ataupun menggunakan tambahan extension dan double pot seperti juga yang ada di foto satu ini. Tapi nyatanya banyak juga yang menggunakan extension seperti ini untuk menjaga kesuburan dari pohon tersebut ya. Nah, itu tadi fungsi dari penambahan media pada bonsai yang sudah jadi. Dan yang kedua, extension pada bahan bonsai. Nah, pemberian tambahan media pada bahan bonsai selain untuk menjaga dan menambah kesuburan pohon, juga berfungsi untuk menjaga pohon agar tidak mudah stres ya teman-teman. Contohnya, pohon yang baru dipindah dari ground atau didongkel, atau yang baru melakukan repotting dan reposisi, apalagi kalau akarnya diekspos ya. Alangkah baiknya ditambahkan extension seperti ini, karena akar yang masih muda akan mudah stres dan kering bila terpapar sinar matahari langsung ya teman-teman. Contohnya ada pada bahan bonsai yang saya punya ini. Ini bahan bonsai loa yang baru saya repotting. Nah, saya tambahkan extension ini karena akarnya akan sedikit terekspos nantinya. Dan selanjutnya kita akan proses pohon ini di dalam pot ya. Dan yang ketiga, ada extension pada bahan bonsai exposed root atau exposed akar seperti yang ada di depan saya ini. Dan juga, nah, extension pada bahan bonsai on the rock seperti yang satu ini. Pemberian tambahan media pada bahan bonsai
juga dilakukan jika teman-teman ingin membuat bonsai dengan gaya expose root atau expose akar dan on the rock ya, atau bonsai mencengkeram batu. Dan bagi beberapa pembonsai, membuat bonsai dengan gaya expose root atau expose akar biasanya dilakukan di dalam pot seperti saya ini ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan extension, di mana nantinya jika akarnya sudah siap untuk diekspos, saya akan membuka extensionnya dan akarnya akan siap untuk diekspos ya. Kenapa membuat bonsai dengan gaya expose root atau expose akar ini dilakukan dalam pot dan ditambahkan extension seperti ini? Karena lebih aman dan menghindari resiko stres yang berlebih pada pohon ya. Apalagi kalau programnya menggunakan extension seperti ini. Akar utama akan lebih aman, dan ketika nanti akarnya sudah siap untuk diekspos, pohonnya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk proses pemulihan. Nah, baiklah teman-teman, demikian tadi sedikit informasi mengenai fungsi dan manfaat penambahan media atau extension pada bonsai maupun bahan bonsai ya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, di sini saya bukan bermaksud menggurui, saya hanya sekedar sharing dan berbagi tentang sedikit yang saya ketahui tentang penambahan media ini. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini jika bermanfaat, dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Jangan ragu-ragu ya. Di sini kita saling sharing dan berbagi pengalaman untuk mengisi kekurangan satu sama lain. See you on the next video, dan salam bonsai Indonesia. Bye-bye.